berdosa betul kalau kami terpilih nanti. Tidak ada guna kami kalau kita terpilih nanti, kami tidak bisa memperbaiki jalan itu. Tidak ada guna dan tidak ada artinya kami masuk dalam dunia politik, dipercaya menjadi salah satu calon bupati dan calon wakil bupati, kalau kami tidak mampu memperbaiki apa yang hari ini keluarga semua rasakan di tempat ini. Bukan persoalan suara besar, suara kecil. Tidak, kami tidak mau lihat itu. Betul, saudara mau ya, yuk, mungkin dari suara hanya 3.000. Dibanding Lengapu, Lakamiera, 30.000 suara. Kecil mungkin. Kalau berpikir suara politik, kita pakai anggaran untuk kita bangun jalan Lakota Lengapu dan Lakamiera, mungkin atau Lapandawai, Laumanulu, mungkin Dagewa. Kalau banding suara. Tapi berdosa betul ketika kita datang berkampanye di tempat ini, kita minta dukungan dari keluarga di tempat ini, dan ketika kita terpilih, kita lupa akan penderitaan semua yang keluarga sudah rasakan di tempat ini. Oleh karena itu, Ayah Rudi Gabunang, Pak Gideon, Ayah Bu Lili, saya tidak tahu nanti Tuhan atur bagaimana dengan nasibnya kita. Kami tidak pernah tahu, kami tidak tahu misteri yang Tuhan sudah catat siapa yang jadi bupati selanjutnya. Tapi saya mohon kalau nanti Tuhan berkehendak kita terpilih, Hai Rudi, jangan pernah lupakan tempat ini. Jangan pernah lupakan saudara kita di tempat ini. Tidak usah pikir lagi. Di sana mau hanya 3.000, dari suara 2.000, percuma kita bangun itu jalan hanya sedikit dari suara. Tidak boleh pikir seperti itu. Itu yang pertama. Oleh karena itu saya minta dengan kerendahan hati kepada keluarga semua di tempat ini. Kami minta doa dan dukungan dari keluarga semua di tempat ini. Tidak mungkin kami akan mempermalukan. Saya mungkin ada yang mengenal, mungkin ada juga yang belum mengenal. Saya punya bapak pendeta. Saya tidak jual agama, tapi saya ingin sampaikan. Saya punya bapak pendeta. Saya punya mama juga pendeta. Saya punya bapak pernah sampaikan, Umbu, dulu waktu saya meninggal, saya jalan kaki dari Melolo sampai di Gogi sampai Lekeren. Dia jalan kaki berminggu-minggu hanya untuk menyampaikan firman Tuhan. Kalau nanti saya terpilih, Ayah Umbu Lili kami terpilih, ada Pak Gideon juga sebagai ketua tim, yang kami permalukan itu keluarga kami kalau kami tidak bisa berbuat yang baik bagi keluarga di tempat ini. Oleh karena itu saya jaga betul ini. Saya tidak mau dengan masuknya kami dalam dunia politik, dan ketika Tuhan berkehendak kami terpilih, justru yang kami permalukan adalah keluarga kami. Karena orang akan bilang, percuma kita pilih itu anak pendeta, percuma kita pilih itu yang ketua tim yang ada ketua tim mantan bupati selama 15 tahun. Percuma juga kita pilih, padahal di belakangnya ada seorang anggota DPR RI terpilih, Ayah Rudi Gabunang. Percuma, kita tidak mau mempermalukan itu. Apalagi sampai kita permalukan keluarga di tempat ini yang sudah berkorban untuk memilih dan menyambut kita. Saya terharu betul dan merasa sangat sedih ketika melewati jalan tadi. Masih ada jalan seperti ini. Bahkan tadi sampai di sini pas ada sinyal, saya kirim kepada keluarga saya di Lengapu, saya bilang, ini jalan paling susah yang pernah saya lalui seumur hidup saya tinggal di Pulau Sumba. Yang kedua, Bapak Mama semua, saya sadar 10 tahun saya jadi anggota DPRD itu dipilih dan diberikan kepercayaan itu oleh masyarakat dan keluarga. Dan selama 10 tahun pun saya jaga tidak ingin menggunakan kepercayaan yang sudah diberikan kepada saya, dan saya selalu gunakan hanya untuk kepentingan pribadi saya. Sedih betul tadi ketika saya mendengar Bapak sebagai tuan rumah di tempat ini menyampaikan ada aparat desa dan kepala desa itu larang orang datang bertemu dengan kita. Saya dan Ayah Bu Lili ini bukan setan. Kenapa harus dilarang ketemu kita? Kami berdua ini hanya terpanggil ingin menjadi pemimpin dan ingin melayani di kabupaten ini. Kenapa harus larang keluarga kami datang ketemu kita?
Ingat kepala desa dan seluruh aparat di desa ini, kalian terpilih itu karena keluarga juga. Karena masyarakat memberikan kalian kuasa untuk kalian pakai kuasa itu bukan untuk kepentingan pribadi kalian, tapi untuk kepentingan masyarakat di tempat ini. Yang datang di tempat ini pun kami sadar. Ketika keluarga datang ke tempat ini, masyarakat datang ke tempat ini, mungkin ada yang pilih kita, mungkin ada yang masih ragu memilih kita, mungkin juga ada yang datang hanya ingin mendengar dan mungkin tidak pilih kita. Bagi kami, pakai ULP-nya tidak ada masalah. Karena perbedaan dalam dunia politik itu tidak akan membuat hubungan kekeluargaan persaudaraan kita sebagai anak Sumba itu putus. Jangan sampai hanya karena kepentingan politik sesaat, karena ditakut-takuti, karena diintimidasi, lalu kita larang orang ketemu. Aduh, sedih betul. Mau sampai kapan Lahiru dan Kecamatan Mau seperti ini? Mau sampai kapan kita hidup dalam penderitaan, sedangkan kita di Wengapu sana hidup dengan bahagia dan senang? Tidak ada susah, jalan pergi mana, mau jalan pergi Kanatan, jalan sudah mulus. Jalan pergi lewat sudah mulus. Tapi jalan ke tempat ini, apakah Mahu ini bukan bagian dari Kabupaten Sumba Timur? Apakah Mahu ini bukan bagian dari pemerintahan Kabupaten Sumba Timur? Saya pikir tidak. Oleh karena itu tidak boleh ada hal-hal yang terjadi seperti itu. Tidak boleh lagi kita tinggal diam dan membiarkan hanya karena kepentingan segelintir orang lalu Mahu ini dijadikan sebagai bahan politik sesaat. Mau karena pemilihan bupati lalu kita tahan ini orang-orang. Biarkan kita semua memilih dengan hati nurani kita. Saya tidak akan paksa. Saya dan Ayah Mulili datang dengan kerendahan hati. Kalau memang kami diterima, puji Tuhan, tidak akan pernah merubah keterpanggilan kami untuk tetap melayani di tempat ini. Kalau Tuhan berkehendak, kalau kami terpilih, ini janji kami. Kalau kami terpilih, kalau sampai di Kecamatan Mau kami kalah sekalipun, kami akan tetap kembali di tempat ini dan kami tetap akan bangun jalan ini. Tugas kami sebagai seorang pemimpin. Tugas seorang pemimpin itu tidak lagi dia membeda-bedakan. Oh dulu yang tahu kobol, yang ini tahu sehati, dan tahu kobol tidak bisa kita layani. Hanya tahu sehati yang kita layani. Tidak boleh seperti itu. Ini komitmen dan janji kami. Jika Tuhan berkehendak kami terpilih, kami tidak akan membeda-bedakan. Kami akan tetap melayani sesuai dengan panggilan pelayanan kami sebagai pemimpin di Kabupaten Sumba Timur. Saya titip nama kami di dalam hati Bapak Mama semua. Tolong doakan kami. Niat kami tulus. Niat kami itu mulia. Niat kami bukan hanya ingin menyenangkan hati kami. Bukan hanya menyenangkan partai-partai ini, tidak. Tapi niat kami benar-benar ingin melayani. Ingin membuat yang namanya kebaikan bagi kita semua di kabupaten ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya mungkin nanti Ayah Kulil yang bisa melanjutkan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat semua keluarga di tempat ini. Selamat malam, shalom. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih kepada Bapak Yonatan Hani selaku calon wakil Bupati Sumba Timur. Beliau menyampaikan bahwa mengambil keputusan untuk maju hanya karena merasa terpanggil untuk melayani tanpa memandang perbedaan. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Selanjutnya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mendengarkan sapaan dari calon Bupati Sumba Timur kita. Kepada Bapak Umbu Lili Pekuali, kami silakan. Mari Bapak Ibu kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah. Dan lagi kedua terakhir bolehnya, jadi baik beliau bawahnya baik. Selamat malam, salam buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya kasihi Bapak calon wakil
Pak Yonatan Hani, Bapak Ketua Tim Pemenangan Paten Bapak Dr. Ansudin beliau dan juga saudara kami calon anggota DPR RI terpilih Pak Rudi Kabunan. Selamat datang di Pulau Sumba, selamat bergabung dengan kami dalam perjalanan keliling selatan. Nanti beriku ama gue, ama tokoh masyarakat, ama mantan Desa Lehiru, ama mantan Desa Kemanda juga, tokoh Ibu Pendeta tadi yang sudah mendoakan kita, Bapak Ketua Partai yang mendampingi, ini nomor rambut ya karena tomat beriku. Singkatnya hadir sekalian yang saya hormati dan saya kasihi. Kesempatan pertama saya menaikkan syukur kehadirat Tuhan boleh hadir kembali berkumpul dengan keluarga besar di Lehiru di sini. Luar biasa. Kami ditunggu dari pagi tadi ya sampai malam ini tidak bergeser. Ya pemilih tinggal dulu makanya nyeme amang kuda kiri ayam bu tiang kamunya mana. Walaupun tadi kita rencana betul untuk bisa sampai lebih tempo, tetapi ya ada kendala juga di Waingapu dan akhirnya kami tidak bisa naik ke Harai ke Banda. Dan lagi kianona ulang naik ini di masa kampanye tetap nanti kami akan hadir di Banda. Terima kasih untuk pertemuan malam hari ini. Sebetulnya pertemuan malam ini sudah diminta dari bulan pitu mailat ya. Ulang hiwaya 2 bulan hampir tertunda. Keinginan besar dari keluarga besar Lehiru untuk kami hadir ini patut kami sampaikan terima kasih. Dan baru malam ini memang ini bagian dari niat kami untuk bisa keliling. Luar biasa, hari pertama kami keliling selatan, kami bisa berkesempatan hadir di Lundilu, Arai juga hari ini, malam ini di Lehiru. Apa hadir menyuma dukai yang Erik Bion, Piala menyuma amang budaya buang pemajulah calon bupati dan wakil bupati. Kesempatan ini akan ditentukan saat di bulan 11 tahun 2024 ini. Paling tidak kami memberikan pilihan buat keluarga di sini bahwa ada calon lain juga yang main. Ya, saya dan Erik Bion tekad hati ikut untuk juga masyarakat termasuk di Lehiru bisa punya pilihan alternatif dalam pemilihan bupati. Negaranya kita memberi ruang pada kita untuk mengevaluasi mana jauh setiap 5 tahun. Agar amma ini berlaku di pareta di wilayah politik dibagikan kawan-kawan. Ya kepilih ulah mendagikan, boleh. Tapi kalau memang kita rasa kurang pas, silahkan kamu ganti, ya. Jadi mari kita pakai kesempatan ini. Ganti bukan berarti membenci, tidak. Ganti bukan Bisa berarti dibagikan karena kawan-kawan, bisa ada hal yang sifatnya bukan karena kerja, ya. Tetapi ganti karena memang kita ingin ada sesuatu yang baru yang kita harapkan yang bisa Luar dititipkan biasa pada di jam pemimpin yang seperti baru. ini, Ya, dan semua ruang itu terbuka masyarakat pada kita. masih Dan bertahan untuk hal itu tidak mendengarkan boleh ada yang orasi namanya dari kandidat. intimidasi. Tidak boleh ada yang namanya paksaan. Tidak boleh ada yang namanya mempengaruhi dengan hal-hal yang sifatnya sementara hanya untuk orang ikut itu pilihan. Tidak boleh. Ya, sama yang terjadi di sini. Kalau sampai ada yang karena tahu tidak mendukung calon yang diinginkan oleh mereka yang punya kuasa, mulai cabut itu PLT, itu tidak boleh. Mestinya sebagai pemimpin tertinggi melarang. Tidak boleh itu dilakukan. Ya, kalau kau mempengaruhi orang, bertunjukkan sudah bukti kerja, ya, tunjukkan sudah ada program bagus yang kita sudah lakukan, yang masyarakat lihat baik, bermanfaat, dia rasa bagus, pasti dia akan pilih tanpa harus dipaksa. Kalau sudah pakai cara-cara paksaan tunudum amin, kalau sudah pakai cara-cara intimidasi, paksa, ancam, itu dia sudah tahu bahwa dia tidak disukai oleh orang. Ya, seperti ini dia nih. Betul? Kalau
sudah seperti itu, jangan pilih sudah kayak gitu. Ya, sama dengan kita masuk masuk kembali ke lubang yang sama, ya. Sementara kita ini punya hak untuk menentukan siapa yang bisa memilih, siapa yang akan kita pilih ke depan. Untuk itu saya mau ajak di sini untuk mari kita gunakan, kita berhak pilih yang baik. Ya, keterpilihan nama mantan kepala desa dalam beberapa periode itu sudah menunjukkan bahwa ada hal baik yang dilakukan sehingga beliau bisa terpilih beberapa kali. Di tingkat pemilihan bupati wakil bupati pun kita harus tetap pakai cara itu. Kita rasa, kita pilih. Kalau memang kita rasa tidak ada yang kita dapatkan, coba sudah. Di sini hadir saya bersama Eri Gubion. Kami punya pengalaman yang cukup. Ya, saya hampir 20 tahun menjadi pegawai LPU. Ya, 5 tahun saya jadi wakil bupati. Sekarang saya ketua. Eri Gubion ini walaupun dalam musim muda sudah periode jadi anggota DPRD. Terakhir wakil ketua DPRD Mayun. Ya. Dan terpilih lagi di periode. Kami cukup tahu tentang bagaimana melaksanakan pemerintahan di daerah. Kami cukup tahu tentang persoalan-persoalan apa yang ada di daerah, termasuk Ilahiru di sini. Kami cukup tahu solusi apa, cara apa yang bisa kita pakai untuk persoalan-persoalan itu bisa terjawab. Kita tidak bilang bahwa kita sama seperti tukang sulap, tidak. Ya. Tetapi kita bisa memanfaatkan segala hal yang sudah ada, diatur dengan baik, ditata dengan baik, supaya dia bisa bermanfaat, bisa bekerja bermanfaat buat masyarakat. Pada pelaku ini kita tidak bisa pelaku tiga, takanya kena bupati yang wakil, ya, tidak bisa. Kita harus libatkan mereka, dari kapal dinas, dari camat, dari kepala bidang, dari kepala seks. Harus orang-orang yang memang paham dengan orang punya tugas, orang mampu laksanakan tugas, supaya dia bantu berpikir untuk bupati bekerja, karena pelaku yang paham, ada rasa jadi dari masyarakat. Mesti begitu, tempatkan orang yang pas dalam jabatan yang dia mampu lakukan. Akan jalan dari kepindah di pejabat, ruang dari masyarakat. Ya. Dan pihalanya penilaian negara ini persoalan utama lalahiru, karena persoalan narapanda, ya. Pikirnya yang cuma bikinnya undang ikaun. Agak tahu belau liau ayaun, liau hal ayaun na peroi. Atau beleri ini yang halu, leri hal ayaun na peroi. Ya, jalan dengan juta mayaun nang pindi. Jadi kata pelaku ini yang perita, mesti kita lihat betul orang-orang yang berpikir untuk ini seperti ini. Jangan dia berpikir tentang diri, jangan dia berpikir tentang kampung. Kalau sudah seperti itu rusak sudah dia. Dia tidak pikir kayak di situ sambil tempat menanggur, upandoi yang pahamnya nanti dia. Ya, amang adalah mahu katalu mana yang udah tahu? Nyum bukaku tahu? Mana yang pengalan kecamatan Mandani? Yang melalui dilu, panjang mana yang lebih mana mantan kau ya? Yang patalu mana yang liuh lah. Yang ganeta mayuh lelundil nama sumba padang yang disuara. Dengar pengalaman dan ini apa? Apalagi liuh lelundil tahu dan itu apa? Tahu dan itu kan ini. Nah itu mengetahui. Jadi usah kecil hati karena kita kalah yang lalu di sini. Kemudian kita tidak. Yang menang juga di bawah dan hal. Ya. Artinya apa ke depan hal-hal itulah yang akan kita rubah. Ya, kami ingin memanfaatkan segala potensi yang sudah ada di daerah ini. Ya, itu punya potensi, itu punya sumber dari pegawai yang bagus-bagus sebenarnya. Ya, dari pejabat-pejabat hamun bala larang apa ya, dari pakaiannya ya. Kita punya sumber daya keuangan juga yang sebetulnya selalu stabil untuk kebiayaan pembangunan. Ya, mestinya tidak boleh terjadi ada satu kecamatan seperti di sini tidak dapat alokasi pembangunan dalam satu periode pemerintahan. Tidak boleh ada. Paling tidak ada langgar nih undang tahun kedua mesti ngalah mana itu. Ya, karena apa kami karena saya dulu di PU saya cukup tahu nilai. Ya, buka ini kanangga kapan dari kaliwatnya yo ya itu
tahun 2000 awal. Survei naik ke atas, turun di hari di bawah. Walaupun sudah terbuka dari hari Gabanda, tapi kendaraan belum bisa lewat saja. Kalau dari Lehobar, ya, batasnya lama memang Anda, ya toh? Baru itu kali pelan-pelan. Artinya apa? Setiap tahun dalam komitmen pemerintahan yang sudah yang lalu harus selalu ada yang namanya kemajuan di wilayah. Ya, mungkin anak kilo anak down, mungkin 60 kiloan. Kalau ada uang lebih 5 kilo kan penduli. Dan paling tidak setiap periode atau setiap tahun maju ke depan makin bagus. Sekarang yang saya lihat buku heran begini ini. Itu kasih paling berat sudah sekarang sudah tiba. Dulu kita bilang Kabanda paling berat, ya. Dulu kalau bilang Kabanda sama seperti kita bilang naik. Orang bilang anda dilutut karena tidak. Dan sekarang yang beda lahir sudah paling susah. Padahal dulu kalau banding Kabanda yang lahir masih mending lah kita di sini. Dalam dengan kawan dia kalau nampak tiga dulu, ya. Kalau sekarang hampir, saya tidak bayangkan misalnya ada rawan pangan, ya. Misalnya ada orang yang sakit berat yang harus dirujuk ke WNA, lewat di jalan tidak sampai WNA, ya. Kemudian juga ada hasil di sini juga hasil kemiri yang bagus. Tidak akan ada pedagang yang mau datang beli kemiri di sini. Karena ini ongkos rusak oto lebih besar daripada untung di datang beli kemiri. Ya? Dapan udah bau nemu buat dan udah pada kehiran udah tidak imbang dan itu harga untung kemiri di datang di sini. Ini sebenarnya harus dipikir oleh pemerintah. Jadi kita mensubsidi masyarakat dalam bentuk perbaiki sarana ini. Sarana ini jalan bukan sekedar supaya kita nyaman, kata-kata udah anda kata okay. Dia punya dampak dari sisi perbaikan ekonomi warga masyarakat. Kita paksa masyarakat tanam kemiri, tanam apa saja. Kalau dia tidak ada yang datang beli, tidak berguna juga itu barang. Ya? Kalau dia tidak rasa untung karena pedagang pasti dia ambil untung banyak, kan dia harus biayai ini ongkos angkut yang tinggi dari Kananggar sampai lahir. Tidak akan kita dapat rasa dari keuntungan tanam komoditi perkebunan ini. Jadi mestinya kita harus perhatikan itu. Jadi hadirnya saya bersama Ibu Buyon kan ingin menawarkan ini. Ya, kita ingin melanjutkan kebijakan-kebijakan baik yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin yang lalu, yang kita sudah sama-sama rasa. Bayangkan, saya datang 2020 masih lebih nyaman. Ya, datang masuk dari Kananggar keluar di Tambay. Ini tadi aduh. Jadi terima kasih sudah mantan, sudah undang kami supaya kami juga punya gambaran awal, ya. Jadi tidak buta lagi waktu mau jadi bupati. Ya mudah-mudahan ini pengalaman baik ini bisa menjadi bekal kami untuk juga. Saya yakin tidak hanya kapan. Saya dapat cerita banyak juga, Ramuk juga punya cerita yang sama sekarang, ya. Dulu orang bisa naik dari Lelung ditembus juga di Ramuk, sekarang tidak bisa lagi. Ketika naik Ramuk juga sudah setengah mati, ya. Tapi ada yang sering bilang, ini anggaran kurang, tidak sama yang lah, berarti nama kurang. Pada yang banyak anggaran, ya. Ini jadi COVID kan, ini seroja, nama pakai hal yang dan ini nggak tuh edum ama. Ini mau na pos anggaran nuela Jakarta nanti mana bisa roja na COVID ama, ya. Yang salah adalah cara kita kelola anggaran, ya. Karena kita salah tempatkan pejabat-pejabat yang menguasai bidang, ya. Akhirnya apa? Kebutuhan prioritas yang ada di masing-masing desa ini akan tidak pernah terserap untuk dijadikan, carikan solusi guna kebijakan agar masyarakat bisa rasakan. Saya bersama dengan Buyon janji, ya, karena ini memang kebutuhan prioritas, kita akan lihat itu sebagai sebuah yang penting untuk dijawab yang segera. Bukan hal yang sepele misalnya jalan, apalagi medan seperti itu. Kalau tidak mampu aspal semua mendaki saja di aspal. Ini itu solusi. Ya, kamu bukan dari matiki dan ini auto berpanggilan, ya. Cuma pemahaman ini lebih auto dan
pergi mati tikikan, apalagi yang naik truk, naik motor, ya. Sama juga dari lehobu sama juga, ya. Jadi kita ingin sampaikan itu apalagi sekarang ini ada anda, ada ayah, ada irin, anda yang berudin inilah DPRI. Paling tidak ada solusi-solusi kebijakan anggaran lain yang bisa juga diberikan kepada kita. Perhatian kami tidak hanya masalah jalan, ya. Kita juga akan perhatikan masalah pendidikan, kesehatan, terutama tingkat perbaikan ekonomi warga masyarakat. Kami ingin fokus di bidang yang memang masyarakat sudah hidup dari komoditi. Kalau kita petani komoditi yang sudah menghidupi kita, itu sudah kita fokus. Kami tidak akan mau lagi coba-coba, ya. Banyak pengalaman, kadang kita coba jenis tanaman yang baru yang kita belum tahu dia cocok atau tidak. Pengalaman dulu kita di wilayah Lewa di sana, ya. Pengembangan jambu mentel proyek APBN ribuan hektar, masyarakat sudah piara tumbuh dia. Begitu 5 tahun tumbuh dia berbuah dan uang dia mentel, ya. Kenapa mungkin tidak cocok? Jadi kalau memang di sini kita sudah maksimal mengusahakan segala jenis dan yang cocok atau pilihan kami sudah kita kembangkan dengan dana kabupaten dan juga dana desa, termasuk juga terkait pemanfaatan tanah, ya. Kami tidak ingin juga dana yang begitu besar yang ada di desa terserap hanya untuk pelaksanaan kegiatan yang sifatnya dirasakan manfaatnya oleh beberapa orang saja, ya. Tak kena aman ya kawai rukuna pompa ya, air bersih ya. Ini mana non? Karena saya ikuti persis waktu dana desa itu masyarakat inginnya pasang pompa air, ya, supaya bisa terlayani air bersih di sini. Tetapi memang ada hal yang sifatnya mungkin ya ada kepentingan lain di tingkat pengambil kebijakan. Alasan tidak boleh pompa, harus kerja jalan, karena ketentuan apa itu dia punya juklak pemanfaatan dana desa tahun itu, ya, harus untuk perbesar hari orang kerja. Jadi yang cocok adalah jalan. Sempat bertengkar, bukan bertengkar. Saya pertanyakan, air bersih ini kebutuhan utama, tidak boleh kau sepelekan. Yang kedua juga kita bicara stunting. Persoalan salah satu penyebab kenapa tinggi stunting, ketersediaan air bersih yang tidak. Kenapa tolak? Oh begini, tidak. Misalnya kok harus ini. Tadi kok kasih air bersih. Jadi betul yang begini. Ya, hal-hal itu yang masih terjadi sekarang. Ya, akan berlindung di balik ketentuan. Mulai prioritas sudah. Wah ini karena harus program hari orang kerja, kita kerja jalan. Padahal bukan padat karya yang kerja. Saya bedanya eksamur ini. Ya, cuma menyerap anggaran sangat besar. Coba misalnya anggaran ini kita pakai buat pemberdayaan, kan kita di sini daerah peternakan, kewan jadi hapi orang buah dia juga mampu ini, dia tidak masyarakat. Kewan juga mampu ngahungi ubur di nahundang pengalaman, ya, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, ribu boleh yang bisa dibagi di masyarakat. Tapi dia berdampak buat masyarakat, ekonomi, ya kan? Pada ini dia, ya, betul? Setuju kalau kita sepakat itu? Ya. Ke depan itu yang kami ingin kawal. Dana ini harus betul-betul dia bermanfaat. Tidak hanya sekedar memenuhi keinginan pihak atau tertentu yang karena alasannya supaya terserah, ya. Tapi kemudian tidak dirasakan masyarakat. Inilah yang hal-hal yang mungkin ke depan kita akan lihat. Kalau memang di situ dia butuh tidak apa-apa, ya. Kalau butuh irigasi, Anda nama anggang lahan pertanian yang memang potensial dari penon. Tapi kalau hanya sekedar menyerap anggaran, kita lihat betul ini pas atau tidak untuk dilakukan. Jadi hal-hal inilah amin sekalian yang ingin kami sampaikan supaya juga ya tahu. Ya kan ini ada program WLP yang ingin lihat, ya. Main tanya pakai dukungan, tapi punya lebih berapa benda itu harus melihat. Paninggai, amang, budinang, budiyoho. Ini yang apa? Nah, rencana menyuma anggoy yang berikut adalah terkait naturalitas apa pakai ini, ya kebutuhan yang kami lihat itu.
Ilokatiko amai. Kawai yung mawa lulu kay keberatan lalu malina lebih ke masyarakat. Lalu pari padang mana ini nambokul ini lalu kena ilokatiko nanya 40% mah itu ya. Latino nama hebi ilokatiko bayama mana. Belasan persen, 20% anak kawan semua anak bahinya. Ini dia bahinya 40%. Terlalu tinggi untuk tingkat ekonomi masyarakat kita yang seperti ini. Ya? Jadi saya janji saya bersama Eri Gunggoyon kita sudah nyatakan kalau kita terpilih Tuhan berkenan, ya, kami akan kasih turun itu pajak PBB. Ya? Tepuk tangan dulu ya. Kasih turun dengan cara apa? Ada cara yang kita lihat, kita akan turunkan itu nilai jual objek pajak yang memang terlalu tinggi waktu dinaikkan. Ya? Terlalu tinggi. Kalau memang tanah-tanah kelas seperti Lehoan ini lalu ini Badang doang nahu ni nak pendoi hotel pendoi gagar akan apa hinya nuna ada pajak nuna ada ikan on ya pada ini mana nuna nak panggil ya tapi akan apa hal jenutan ini yang kebunnya saja mungkin tidak ada isinya yang sawahnya saja mungkin juga tidak produktif itu sangat memberat ya sama dengan kita buat kita ini pemerintah sebetulnya tujuannya mensejahterakan masyarakat ya. Tapi kalau kita sudah beri pajak yang tinggi, sama dengan kita memberatkan lagi masyarakat bagaimana bisa saja. Jadi bertolak belakang mungkin dia. Jadi ini saya rasa hal penting yang harus saya sampaikan dan kukarai bu nyimi, amang bu daina bu dio ini saya ingin juga kita menjadi tim dari pemenang ULPYH ya, menjadi tim keluarga. Kalau masih ada yang belum ada pilihan siapa yang akan dipilih di Pilkada 2024 ini, kami minta kasihkan kesempatan, ya, kasih periode, ya. Kalau kasih seperiode dulu untuk kita, supaya kita tunjukkan juga bahwa apa yang kita omong ini betul kita lakukan. Kita tidak ingin juga minta terlalu banyak, kasih kesempatan kan periode ini, ya. Supaya kita atur baik-baik kembali barang yang memang sudah baik untuk bisa bermanfaat buat kita masyarakat. Saya rasa ini saja beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas segala hal yang kami boleh rasakan sampai saat ini dan tentu yang paling penting adalah harapan untuk dipilih di 27 November 2024 ini. Amin. Bisa? Bisa menyala? Tetap menyala? Terima kasih dan Nadia dan orang biarkan yang ini menyerang tapi biarkan malam pada malam kawan bungkai. Sekian terima kasih salam. Baik, terima kasih Bapak calon Bupati Sumba Timur Bapak Umbuli Pekuali Leon Lahiru. Siap menangkan ULPYH? Benar-benar siap? Baik, selepas pertemuan ini kita harus bekerja sama agar ketika ketemu kerabat, kenalan, keluarga yang tidak sempat hadir pada malam hari ini, jangan lupa sampaikan kabar baik pada tanggal 27 November 2024. Pilih siapa? ULPYH. Siap? Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu semua. Silakan tepuk tangan dulu untuk Bapak Ibu. Kesininya walaupun mana. Jadi ang buha mabino mengganap mendapuira re karawula. Lakaling itu paray no puro kilupat. Ndara lu kabi di rumah umay palibalat kang ipadiruwa kahamang kanaput ang luluwi ng rin. Yung luhala tawalong dakadun na mayor ko ito habar taluar ang kara na mga yung kapit kalabo na may ito habibig. Dami turumpil na makapawar na huwag, dami mamaganda, makalapit na kawo. Badi ito dami ni Madyaid, ito ang paayang matang. Matawa yung taak mabino maganda prehinaw, balibin niya pa nakalipin ang upuhan na madani niya lagana prehinaw, madaang manatun ng pamalatalari, pagkawa na kalako, dinani niya lagana. Kata burung labang iya kata yung kung lalima patangaro niya ng arbat laman niya na lamang at panggali paluno na kulipatua manjado na naman niya lakaligot paray hamang kay lapalibalakang lapaliruwakan
warna may paket ULP YH na tangga 20 ulang hopul hau 224 kani kita 5 na pahalang lalu ina pahiyaw lay paket ULP YH kawago to okay giginaw do tay ya kanin ja kadon na lang ja ka humano lameja akanawa na pungo pakalo kamno kuway nam de harang ulo nam de lundong lapino na pungo ya pulabar na pa ja lang man giginahewan buwan ha abot na jala apa ki nakaduto ko ay mo ambot na jala liti kilawat pagahili lawat pagahili hili kawang mo jawa ginawa hoy kaya kanya uwan pa ya uwan pa ya liyaw layo terima kasih banyak selanjutnya. Baik Bapak Ibu, menutup seluruh rangkaian kegiatan kita pada malam hari ini yang sangat luar biasa. Kembali lagi kami mengundang Ibu Pendeta untuk menutup kita dalam doa. Baik, kita kembali mengakhiri pertemuan tatap muka keluarga besar Hidup Bersama paket WPYH dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan buat pimpinanmu, tuntunanmu, penyertaanmu kepada kami dari awal kegiatan pertemuan tatap muka pada hari ini, malam ini, di tempat ini, Desa Lahiru. Terima kasih Bapak buat semangat, kekuatan, antusias yang luar biasa dalam diri masyarakat, sehingga yang walaupun sudah menunggu dari pagi hari sampai malam ini, kami percaya jika kami masih kuat semangat, semua ini karena keberkahan Tuhan. Terima kasih Bapak buat kekuatan dan campur tangan Tuhan dalam hidup kami. Kiranya pada malam ini biarlah seluruh hidup kami Tuhan ambil alih, dan kami percaya jika Tuhan yang telah menetapkan mereka menjadi putra yang terbaik untuk Sumba Timur, kami percaya melalui suara masyarakat mereka akan menjadi pasangan yang terpilih untuk Sumba Timur. Terima kasih Bapak, kami tahu jika Tuhan sudah memanggil mereka menjadi pemimpin, Tuhan pilih mereka untuk menjadi pemimpin. Tak seorang pun yang akan menggeserkan mereka dengan cara dan bentuk apapun. Bapa di surga malam ini, kami percaya kuasa-Mu dan kedaulatan-Mu atas setiap panggilan yang Tuhan nyatakan dalam setiap kami. Terpujilah Engkau Tuhan pada malam ini. Kami akan beristirahat, bahkan pula masyarakat akan kembali ke rumah mereka masing-masing. Kiranya kasih karunia Allah tetap menyertai kami dan kembalikan kami dengan tubuh yang sehat, yang kuat dalam kami melaksanakan tugas tanggung jawab kami. Kasih banyak Bapak buat semua yang Kau lakukan dalam hidup kami. Dan jika dalam pertemuan ini suatu yang menyakiti hati Tuhan, menyakiti sesama, merugikan orang lain, Tuhan ampuni kami. Segala hormat dan puji bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur, mengakhiri pertemuan kami malam ini. Amin. Terima kasih Ibu Pendeta. Semoga kita dalam doa. Jadi baik, terima kasih kepada Yang Mutabiyah Ibu Pendeta yang sudah memimpin kita dalam doa menutup seluruh rangkaian acara pertemuan kita pada malam hari ini. Dengan berakhirnya doa ini maka selesailah seluruh rangkaian acara pertemuan kita pada malam hari ini. Kami selaku pemandu acara memohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan dalam penyampaian kami. Kurang dan lebihnya kami ucapkan terima kasih banyak. Selamat malam dan shalom. Shalom. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok.